jumpa lagi dengan Rudy Kristanto dan hari ini kita akan belajar suatu hal yang sangat sederhana pada musik, yaitu akord. Mungkin kalian nggak asing lagi dengan yang namanya bermain akord pada sebuah alat musik, contohnya gitar. Dan mungkin kalian jago memainkan akord, jemari-jemari kalian sudah lincah, berpindah-pindah tempat untuk memainkan akord yang satu ke akord yang lain. Tetapi, tahukah kalian, akord itu tidak seperti itu aja diciptakan. Bagaimana akord itu bisa tercipta dan apa saja yang menjadi isi nada pada setiap akord yang kalian mainkan? Simak terus. Oke, kalau minggu lalu kalian udah belajar tentang solmisasi, maka hari ini kita akan belajar tentang akord. Apa itu akord? Akord adalah 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersama-sama sehingga terdengar harmonis. Kenapa harus harmonis ya? Ya harus harmonis dong. Kalau nggak harmonis itu berarti bukan akord tapi ngawur. Jadi ketika kalian memainkan satu akord, suaranya harus harmonis. Nah, kata chord sendiri itu berasal dari kata choir atau tulisannya choir. Itu artinya paduan suara. Jadi paduan suara itu kan sekumpulan orang yang menyanyikan satu lagu yang terdiri dari berbagai suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Begitu pula dengan kalian ketika kalian memainkan alat musik, pianika, ataupun alat musik yang lain. Ketika kalian memainkan akord, berarti nada yang kalian mainkan lebih dari satu nada. Nah, kemudian apa hubungannya antara choir di paduan suara dengan chord yang kita mainkan di sebuah alat musik, entah itu gitar atau pianika? Jadi sama, basicnya kembali lagi ke rumus di sebuah choir tersebut. Kalau di choir itu ada suara 1, suara 2, dan suara 3. Bisa juga ada suara 4. Kalau di alat musik kita mengenalnya sebagai nada 1, nada 3, dan nada 5. Atau biasa kita sebut do, mi, dan sol. Nah, 3 nada itu adalah triad ya, atau kita sebut trinada. Ingat, akord adalah 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersama-sama sehingga suaranya harmonis, enak didengar. Oke, kita kasih contoh C. Pakai pianika aja supaya kalian lebih mudah untuk melihatnya. Jadi kalau di pianika ini kan aku udah kasih kunci di sini. Nah, perlu diingat ya. Jadi kalau kalian punya pianika dan kalian masih belum hafal dengan tuts-tutsnya, tolong jangan diberi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi berilah isi kunci. Ingat, solmisasi atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu bisa berubah-ubah tempatnya, letaknya sesuai dengan nada dasar yang kita mainkan. Tapi kalau kunci atau keys ini udah tetap di situ. Mungkin sampai kiamat ya tetap di situ lah ya. Oke, kita akan kasih contoh untuk akor mayor terlebih dahulu. Jadi isi dari akor mayor adalah do, mi, dan sol. Itu udah rumus ya. Do, mi, dan sol itu boleh dibolak-balik. Yang penting isinya tetap mengandung unsur do, unsur mi, dan unsur sol. Bolehkah do, mi, sol diubah menjadi sol, do, mi? Atau mi, sol, do? Boleh. Yang penting tetap mengandung unsur do, mi, dan sol. Itu untuk akor mayor. Kita kasih contoh di C. Nah, do-nya adalah C, mi-nya adalah E, dan sol-nya adalah G. Jika digabung, kemudian contoh lain adalah akor D mayor. Jadi do-nya adalah D, mi-nya adalah F crash, sol-nya adalah A. Jika digabung, kemudian satu contoh lagi adalah akor E mayor. Do-nya adalah E, mi-nya adalah G crash,
dan solnya adalah B. Jika digabung, baik, jadi seterusnya juga sama. Kalian tinggal mencari do, mi, dan solnya. Harus dilihat tabel yang beberapa minggu lalu udah aku kasih. Nah, sekarang kita ke akor minor. Apa isi dari akor minor? Akor minor terdiri dari nada do, ri, dan sol. Aku kasih contoh ya. Seandainya kita akan memainkan akor C mayor. Ini C mayor. Kalau minor, nada yang tengah, jadi nada mi-nya akan diturunkan setengah nada sehingga menjadi nada ri. Jadi C minor berisi nada C untuk do-nya, kemudian untuk ri-nya D crash, untuk solnya adalah G. Kemudian contoh yang berikutnya D. Kalau tadi kita memainkan akor D mayor berisi nada D, F crash, dan A, maka sekarang D minor berisi D, F, dan A karena nada mi-nya diturunkan setengah menjadi ri. Satu contoh lagi E. Kalau tadi E mayor berisi nada E, G crash, dan B, maka untuk E minor nada tengahnya yaitu nada mi-nya diturunkan setengah sehingga menjadi ri, sehingga berbunyi seperti ini. Oke, kita kembali ke C. Coba bandingkan suara yang dihasilkan antara akor mayor dan akor minor. Ini akor mayor, ini akor minor. Apakah kalian sudah bisa merasakan perbedaannya? Oke. Sekarang, bagaimanakah pengaplikasian sebuah akor mayor ataupun akor minor pada lagu? Jadi, akor mayor dimainkan untuk menghasilkan nada-nada yang semangat, riang, gembira, kemudian penuh sukacita, pokoknya seneng-seneng lah ya. Sedangkan akor minor dimainkan untuk menghasilkan nada-nada yang mellow, kurang bertenaga, sedih, kurang bersemangat. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Cocok untuk kalian yang lagi galau atau habis ditikung, mungkin menyanyinya lagu minor aja kali ya. Jadi ngaco gini. Oke. Aku kasih satu contoh lagu yang menggunakan tangga nada akor mayor. Lagu anak-anak, Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Penuh sukacita, semangat, riang, gembira, bertenaga gitu ya. Dan aku kasih contoh satu lagu yang menggunakan tangga nada akor minor. Lagu Bubur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Jadi memainkannya harus juga dengan perasaan ya. Oke. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jadi kalian tadi sudah menyimak bagaimana akor itu tercipta. Kemudian kalian juga sudah menyimak apa yang menjadi isi nada dari akor mayor dan akor minor. Oke, satu kesimpulan. Jadi akor adalah
3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersama-sama sehingga terdengar harmonis. Ingat, terdengar harmonis. Kalau nggak harmonis berarti itu bukan akor. Kemudian isi nada dari akor mayor adalah do, mi, dan sol. Sedangkan isi nada dari akor minor adalah do, ri, dan sol. Oke, minggu depan tolong disiapkan alat musik gitar, atau kalau kalian nggak punya gitar seperti yang udah aku sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalian bisa pakai apa aja, yang penting kalian gambar senarnya, kalian gambar fret-fretnya, karena minggu depan kita akan belajar begini. Kenapa sih ketika aku memainkan C, ini semuanya boleh aku petik atau aku genjreng. Tapi ketika aku memainkan B minor, kenapa senar yang atas itu juga nggak boleh aku petik? Kalau aku petik atau aku genjreng itu jadinya fals. Begitu juga dengan beberapa nada yang lain. Nah, itu akan aku jelasin minggu depan. Simak terus dan semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. God bless you.